saya di situ, indikator di situ itu kan. Itu kalau ada yang ITB mungkin barangkali pernah hadir di forum itu, saya lupa forum apa gitu itu. Menarik jawabannya, karena saya menteri tidak bisa menjelaskan sejelas itu. Tapi kalau saya profesor, nah kayak jadi menteri, saya jadi profesor, balik dari profesor berarti saya bisa menjelaskan sejelas itu juga katanya gitu. Menarik itu jawaban itu gitu kan. Jadi memang yang muncul ke permukaan itu sebenarnya alasan-alasan permukaan, bukan dari sesungguhnya sebenarnya itu kan. Sehingga karena sudah difahami itu kan. Kalau yang tidak punya kepentingan apapun, jelas bisa punya. Tapi gitu di situ ada berbagai hal tadi. Jadi ada alasannya sudah sedikit rumit bagi orang yang tidak yang baru mendengar organ kok sulit dicerna gitu apa logikanya. Kan tadi misalnya kenapa kilang kok nggak dibangun? Nggak ada investasi tuh. APBN kita banyak, loh. Kok nggak ada gitu kan? Untuk perbankan kok bisa disiturin bisa untuk karena komunikasi kedaruratan 6 triliun dicarikan gitu kan? Kan nggak nyambung kan begitu kan? Sebenarnya ini kan katanya penting banget. Jadi gimana sesungguhnya itu kan? Sehingga banyak hal yang tidak nyambung, tapi ya tadi dugaan saya ada di jawaban tadi ada sebenarnya kepada ketidakmauan dan ketidakmampuan. Baik, kalau masa ketidaktahuan saya yakin dari suasana tadi itu udah pada tahu seperti apa permasalahannya gitu. Menurut saya seperti itu. Sehingga solusinya ya bukan menjelaskan lagi bagaimana biar bisa mau dan bisa mampu gitu. Apa solusinya gitu. Nah, saya ya. Saya ini bisa. Bebas seperti Saya berdiskusi dengan teman-teman anak-anak muda, ya artinya saya lihat beberapa lagi kan gitu ya. Dengan Anda misalnya, apa aku tak bisa. Saya lihat 25 tahun lagi dan saya senang artinya bahwa inilah saya melihat Indonesia ke depan. Nah, ada aspek pribadi artinya kalau Anda mengembangkan pribadi mau masuk ke dunia migas ya, bukan hanya jadi migas gitu. Terus saya mau berbuat apa nih gitu kan. Memang ada yang skalanya pribadi, ada yang skalanya kelompok, ada yang harusnya skala negara ya. Ini yang kita sadari bahwa skala pribadi mungkin dalam bentuk sikap yang harus kita kembangkan adalah pertama aspek afektif kita, sikap kita bahwa kita memang harus punya nih atau kita memang harus punya semangat ini kita afektif kan ya. Kognitifnya atau pengetahuan kita ya kita harus tahu betul misalnya kalau Anda bidangnya adalah afektif itu sikap. Sikap. Bahasa Arabnya itu suluk. Bahasa Arab. Pak ini siapa keluar Pak nanti ke YouTube. Waduh. Nah ini ada sikap kita memang orientasinya ke arah sana. Ini harus ada dulu. Kita pegang dulu. Keyakinan kita pegang, keinginan kita pegang. Walaupun tangan kita, langkah kita masih belum bisa mampu ke arah sana. Pemahaman kita, ya, mafahim gitu ya, itu kognitifnya itu juga ditingkatkan gitu. Ya, entah itu aspek teknologi dengan diskusi seperti ini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nah, pada saat kita melangkah ya, kita harus mungkin skopnya bersama-sama mungkin 10 orang atau mungkin join dengan yang lain-lain. Mulai kita bisa advokasi dan katakanlah buat satu pelayanan teknologi yang sifatnya katakanlah untuk migas misalnya. Banyak pelayanan teknologi untuk migas banyak. Ya, saya kalau nanti mau diperlukan bisa saja saya ajari gimana bisnis-bisnis yang sifatnya mungkin 5 orang, 10 orang untuk aspek migas. Nanti sesi yang lain. Nah, tapi dari sisi penguasaan tadi yang modalnya memang besar, ini kan memang harus kebijakan, ya. Makanya perlu ada politik. Ya. Salah kalau misalnya mahasiswa a priori tentang politik itu salah. Makanya di UI sendiri ada jurusan politik kok.
ada jurusan politik. Artinya memang kehidupan kita nggak bisa lepas dengan itu. Ya, untuk jadi ketua RT, untuk jadi ketua ini, ketua itu ada aspek. Jadi politik itu dalam arti positif adalah membuat satu kebijakan, dan kebijakan tadi mau bagi hasilnya seperti apa, yang mau pelaksananya seperti apa, terus bagaimana pengawasannya dan lain sebagainya. Itulah buat satu aturan itu satu hal, pelaksanaannya satu hal yang lain ya. Nah ini saya juga menyampaikan ke mahasiswa saya jangan pengen cuma gaji gede. Kalau gaji gede ya masuk ke perusahaan migas ya pastilah ya sekali masuk first salary sampai 10 sampai 12 juta first salary kalah sama saya sebenarnya. Tapi juga kamu harus memikirkan juga bahwa kamu juga masuk ke badan-badan regulator pemerintah gitu. Karena itu yang ngatur, yang buat aturan-aturan ini harus berapa persen, ini harus berapa persen di situ. Nah di sini bisa masuk. Anda kalau saya mau jadi masuk di pegawai negeri di migas misalnya, di situ yang main di situ main bagaimana